أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya kami akan menunaikan pahala kalian itu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah mendapatkan kesuksesan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipuan semata. Ayat ini memiliki 4 pandangan akidah yang terkait dengan kematian, yang terkait dengan akhirat. Salah satu pandangan tersebut yang dijelaskan dalam ayat ini, yakni haqiqatul fauz, yakni al-fauzu bil jannah. Hakikat kesuksesan itu adalah manakala seseorang sudah dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari api neraka, terbebas dari api neraka dan sudah berada di surga. Itulah hakikat dari sebuah kesuksesan. Persoalan terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke surga itu adalah menjadi cita-cita atau keinginan kita semua yang hidup di alam dunia ini. Cuma bagaimana jalannya kita menempuh supaya terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke surga, kadang-kadang kita tersandung dalam prosesnya. Padahal itu adalah hakikat kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu bukan kebahagiaan kesuksesan yang ada di dunia ini. Walaupun mungkin namanya bisa dikatakan sukses, tapi yang hakikat kesuksesan itu hanya ada ketika di akhirat, yakni ketika dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Albani di dalam Sahih At-Targhib, ya, nomor hadis 876, itu memuat satu dialog antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, mada yunjil 'abdu minan nar?" Ya Rasulullah, apa sih yang bisa membebaskan seorang hamba itu dari api neraka? Apa sih yang bisa membebaskan kita itu tidak dimasukkan ke neraka, ataupun kalaupun kita dimasukkan neraka kita itu bisa dikeluarkan, bisa dibebaskan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bisa membebaskan dari api neraka itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang bisa membebaskan seseorang hamba itu dari api neraka adalah la ilaha illallah, tauhid. Al-imanu billah, keimanan kepada Allah, keyakinan yang penuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni akidah, masalah tauhid. Kemudian Abu Dzar berkata kembali, "Inna ma'al iman amalan." Betul ya Rasulullah, tapi bersama iman itu kan ada amal. Karena al-iman itu adalah imanun qaulun wa amalun. Yang disebut dengan iman itu tidak hanya sekadar percaya, tidak hanya sekedar diyakini. Yang namanya iman itu saya percaya, saya yakin, tapi ada tuntutan amal. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi kepada Rasulullah, bukankah iman itu juga harus beramal, diberi dengan amalan? Apa? Ya, amal apa setelah beriman? Qala yartadhikhun yu'ti mimma razaqahullah. Yakni setelah beriman melakukan amalan dengan cara memberi apa yang Allah rizkikan kepadanya. Bersedekah, berwakaf, berinfak, memberikan sesuatu yang Allah rizkikan kepada dia. Itu yang bisa menyebabkan seseorang itu terbebas dari api neraka dan menghantarkan kepada kesuksesan yang hakiki, yakni masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kembali, iya, seseorang itu bisa memberi apa yang Allah berikan kepada dia kalau dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki uang, kalau dia memiliki materi, memiliki sesuatu yang berupa materi yang bisa diberikan kepada orang lain. In kana faqiran la yajidu ma yurdikhu bihi. Bagaimana dengan orang yang fakir yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada yang lainnya? Tidak ada yang bisa diberikan kepada yang lainnya. Kalau yang berduit iya, kalau yang tidak berduit gimana? Yang punya materi iya, bisa mengikuti melaksanakan keimanannya itu dengan amal berupa memberikan infak dan hartanya kepada yang lain, ya, dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada dia. Tapi kalau misalkan tidak punya gimana? Fakiran, dia tidak punya, apa yang bisa dia lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau begitu berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Berdakwah ya jangan atau tidak mesti dibayangkan duduk atau berdiri di atas mimbar menyampaikan di banyak orang, di masjid, di majelis taklim, tidak mesti demikian yang namanya berdakwah. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Setiap ada kemungkaran, setiap ada peluang melakukan kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Ya bisa orang lain, orang-orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya, minimal masyarakat yang terkecil, keluarga, anak dan istri. Kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan a'ba ta'ta dan seterusnya, mengajarkan Al-Fatihah misalkan. Itu sudah termasuk kategori al-amru bil ma'ruf. Atau melarang kepada keluarga kita, anak kita, ya, melakukan kebohongan, berbuat curang dan lain sebagainya, ya, hal-hal yang dilarang di dalam agama. Dia sudah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. In kana la yastati', Abu Dzar berkata lagi, jika dia tidak mampu melakukan dakwah, tidak mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, apa yang mesti dia lakukan? Yasna'u li akhraqin, ay man la san'ata lahu yaksibu minha. Yaitu di sini diartikan bebasnya itu dia memberikan peluang, membuka peluang, baik peluang usaha, peluang ekonomi, peluang bisnis misalkan. Walaupun dirinya tidak punya bisnis gitu, minimal memberikan jalan. Ini ada kesempatan nih, ini ada lowongan di sini nih. Ini ada kesempatan berbuat baik di sini nih, ada kesempatan untuk berusaha. Ya, kepada yang tidak memang punya usaha, tidak punya penghasilan,
tapi dia memberikan satu masukan, ya, satu tawaran. Ada pun temannya misalkan punya kesempatan, dibuka kesempatan untuk bekerja, ada peluang, kemudian dia menyarankan untuk ikut, itu pun termasuk bagian daripada yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. In kana akhraqin la yastati, ya, jika membuka peluang juga tidak bisa, bagaimana? Saya tidak bisa itu, ya, melakukan itu. Apa yang selanjutnya harus dilakukan? Yu'inu madluman. Rasulullah SAW mengatakan, bantu orang yang terzalimi, bantu orang yang susah, walaupun tidak hanya membantu secara material, ya, mungkin secara psikologi, mendengarkan keluh kesah orang misalkan, ya, yang itu bisa meringankan, insya Allah itu bagian daripada membantu orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang terzalimi. Apalagi, ya, sekedar contoh misalkan yang secara pribadi yang kami alami, misalkan, ya, di bagian keluarga itu sering ada yang konsultasi keluarga. Ada orang yang datang mengkonsultasikan panjang lebar, kita cukup menjadi pendengar saja. Ketika dia sudah menyampaikan, sudah alhamdulillah plong. Padahal kita belum menjawabnya, belum memberikan solusinya. Dia sudah mengungkapkan persoalan yang banyak, ya, persoalan yang sedang membebaninya. Ketika dia dicurahkan, ya, diluapkan perasaan beratnya tersebut kepada seseorang yang dia yakini amanah, nah, itu sudah membuat, ya, mengurangilah bebannya itu. Apalagi misalkan kalau kita bisa membantu menyelesaikan persoalan itu, baik secara material misalkan, ya, ataupun secara non material, itu lebih baik lagi. Apalagi yang lebih besar lagi, misalkan, ya, konflik yang lebih besar lagi, ada yang misalkan sekarang sedang kaum muslimin di India sedang mengalami penindasan, sedang terzalimi. Kita sebagai bangsa misalkan bisa membantu, gitu kan, ya, membantu orang yang terzalimi itu dengan cara apa? Minimal dengan doa. Kita berdoa kepada Allah supaya diringankan, supaya diangkat penderitaan tersebut. Itu adalah bagian daripada sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Kata Abu Dzar Al-Ghifari kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kana dhaifan, bagaimana kalau seandainya kami lemah untuk menolong yang terzalimi itu, kami lemah, tidak bisa, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma turidu an natruka sahibaka min khairin, ya, pokoknya tidakkah kamu menginginkan kamu meninggalkan saudaramu itu tetap dalam kebaikan, kata Rasulullah SAW. Maka untuk itu falyumsik adahu minan nas, maka hendaklah kamu menjaga, ya, seseorang itu jangan sampai dia menyakiti kepada yang lainnya, ya. Artinya kita memberikan kebaikan kepada seorang itu tidak mesti materi, tapi menjaga orang tersebut, ya, mencegah orang tersebut supaya tidak melakukan kerusakan, mengganggu kepada yang lainnya, itu juga daripada al-khair. Itu juga termasuk kepada kebaikan yang dihitung bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan memasukkan dirinya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala al-jannah, ya Rasulullah, apakah dengan melakukan itu semua bisa menjadikan atau bisa memasukkan ke surga? Qala ma min mu'min yatlubu haslatan min hadhil khisal illa aqadat biyadi hatta yadkhulahul jannah. Tidaklah seseorang mukmin melakukan bagian-bagian ini, poin-poin tadi, ya, beriman kepada Allah, berinfak, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan peluang, kemudian juga peluang kepada yang lainnya, membantu orang yang terzalimi, atau mencegah seorang itu tidak melakukan
apa namanya perbuatan mengganggu, perbuatan merusak, ya. Itu semua adalah bagian-bagian yang kalau seandainya engkau melakukan salah satu bagiannya saja, dakhalal jannah, dakhalahul jannah, maka ia akan memasukkannya ke surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa fawaid, ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Di antaranya, ya, jika tidak bisa melakukan semuanya, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dia dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ada di sini minimal 5 amal yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita terjerumus kepada api neraka dan menyebabkan kita dimasukkan ke surga, ya, beriman, berinfak, beramar ma'ruf nahi mungkar, membuat peluang, ya, untuk berbuat baik, kemudian dan seterusnya, ya, yang tadi disebutkan. Mendorong seseorang itu tidak melakukan kerusakan. Salah satu saja bisa kita lakukan, ya, walaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Minimal satu yang bisa kita lakukan. Apa? Bagian mana yang bisa kita lakukan? Insya Allah, karena kita tidak tahu, gitu kan, ya, bagian mana yang akan menjadi sebab kita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannahnya. Kemudian yang kedua, syariat Islam itu yang mengatur hubungan itu bukan hanya sekedar dengan Allah Subhanahu wa taala secara horizontal, secara vertikal mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Bagaimana syariat Islam itu sangat luas dan luas, ya. Bagaimana tata cara kita berhubungan dengan Allah, dengan beriman kepada Allah, dan ternyata berhubungan dengan sesama hamba itu lebih banyak, gitu kan, ya, yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan, iman itu menjadi dasarnya, ya, kemudian amal-amal yang lain itu menjadi, ya, toolnya, gitu kan. Ada amar ma'ruf bin ma'ruf, ada infak, ada sedekah yang diserahkan kepada yang lainnya, ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain-lainnya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Seorang mukmin itu hidupnya dinamis, ya, tidak berhenti di satu titik. Nah, ini banyaknya pilihan yang ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu menunjukkan bahwa seorang mukmin itu tidak boleh berhenti di satu titik. Setelah dia selesai, tidak sampai di situ. Saya udah tidak bisa, tidak demikian. Tapi ada alternatif, atau kita bisa mendapatkan alternatif yang lain untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya, untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kesuksesan yang hakiki. Tidak hanya satu, ternyata banyak pintu-pintu yang disediakan, ya, oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir, ya, banyak jalan, ya, atau amal sosial yang menjadikan sebab terselamatkan seseorang dari api neraka. Maka oleh karena itu marilah kita ambil, ya, 1, 2, atau kalau bisa semuanya bisa kita lakukan. Yang jelas itu semua bisa menjadi sebab kita meraih kesuksesan yang hakiki, yakni masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.